Pagi itu, matahari menyembul malu di balik langit Ciberem, mewarnai terminal bus dengan cahaya keemasan yang hangat. Suara deru mesin bus, teriakan kenek yang menawarkan tujuan, dan tawa para pedagang kecil berpadu menciptakan harmoni yang khas. Terminal itu bukan sekadar tempat keberangkatan, melainkan denyut kehidupan bagi ratusan orang yang mencari rezeki dengan peluh dan doa. Di antara mereka, ada seorang pria berusia 40-an yang tampak sederhana, duduk di samping tambal bannya yang reyot, Bang Rendra, begitu orang-orang memanggilnya. Bang Rendra selalu datang paling pagi, membuka lapak kecilnya di pojok terminal dekat warung kopi Maksumi. Tubuhnya tegap, kulitnya legam oleh matahari, dan sorot matanya tajam namun penuh ketenangan. Meski jarang bicara, semua sopir dan pedagang di terminal menghormatinya. Entah mengapa, ada aura yang membuat orang segan berbuat macam-macam di dekatnya. Beberapa orang bilang, dulu Rendra mantan tentara, ada pula yang berkata ia pernah hidup di luar negeri. Tapi tak ada yang benar-benar tahu masa lalunya. Setiap pagi, setelah menyalakan kompresor tuanya, Rendra menatap langit sejenak. Ada kesunyian yang aneh dalam dirinya, seperti seseorang yang menahan badai di dada, tapi memilih diam agar orang lain tetap merasa aman. Ia menambal ban, memperbaiki mur lepas, bahkan sering membantu sopir tanpa bayaran. Yang penting rezeki halal, Endra, kata Maksumi suatu pagi. Rendra hanya tersenyum tipis, sambil menyeruput kopi pahitnya yang sudah dingin. Anak-anak kecil sering bermain di dekat bengkelnya, tertawa, saling kejar-kejaran. Ia sesekali melempar koin agar mereka berebut dengan gembira. Suasana terminal benar-benar hidup, damai, ramai, dan penuh tawa. Tak ada tanda-tanda bahwa ketenangan itu sebentar lagi akan runtuh. Karena di balik jalan raya besar yang mengarah ke kota, beberapa mobil gelap perlahan melaju mendekat, membawa gelombang baru dari dunia lain. Hari itu, awan tipis menutupi mentari. Rendra sedang mengganti ban bus jurusan Tasikmalaya ketika ia melihat 3 motor besar berhenti di pintu masuk terminal. 6 orang turun, berpakaian lusuh tapi bermata liar. Mereka berjalan dengan langkah congkak, mengisap rokok tanpa peduli sekitar. Salah satunya menendang kaleng minuman hingga menghantam dinding warung. Suasana terminal tiba-tiba hening. Para pedagang saling pandang, sopir-sopir diam menahan nafas. Wah, tempatnya rame juga nih, ucap salah satu pria berambut cepak dengan senyum sinis. Ia menepuk-nepuk saku jaketnya, menatap satu persatu pedagang yang ketakutan. Mulai hari ini, siapapun yang jualan atau nyopir di sini, setor uang keamanan ke kami. Biar aman, Nerti, suaranya lantang, seperti sengaja ingin menebar teror. Tak ada yang berani melawan. Semua hanya menunduk, pura-pura sibuk, berharap mereka cepat pergi. Dari kejauhan, Bang Rendra memperhatikan semuanya dengan tatapan datar. Tangan kasarnya berhenti menggenggam kunci roda. Matanya yang biasanya tenang mulai berubah, dari hangat menjadi dingin. Dalam diam, ia menatap para preman itu lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat di kepalanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun, sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam bersama masa lalunya. Dan ketika salah satu preman menendang gerobak si pedagang bakso tua hingga kuahnya tumpah ke tanah, Rendra menunduk pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara, hanya satu kalimat lirih yang nyaris tak terdengar. Jangan mulai sesuatu yang nanti kalian sesali. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang peka terhadap tanda bahaya itu. Hari yang tenang itu, tanpa disadari, baru saja menandai awal dari badai besar di terminal Ciberem. Siang bergulir perlahan di terminal Ciberem. Langit yang tadi biru cerah kini berubah muram, seolah turut membaca tanda-tanda buruk yang mulai muncul. Para pedagang menutup wajah mereka dengan kain lusuh, pura-pura sibuk membereskan dagangan. Namun tatapan mereka sesekali mencuri pandang ke arah 6 pria yang kini berjalan menebar teror di setiap sudut terminal. Mereka bukan wajah-wajah yang dikenal di wilayah itu, dan dari cara mereka berbicara, jelas bahwa ini bukan sekadar preman biasa. Pemimpin mereka, pria berambut cepak yang dipanggil Beben Serigala, menatap sekeliling dengan pandangan congkak. Di tangan kirinya tergenggam sebilah pisau lipat, sementara tangan kanannya memegang rokok yang nyaris habis. "Woi, mana kepala terminalnya?" teriaknya dengan suara serak. Tak ada yang menjawab, hanya suara burung gereja yang berloncatan di atap dan angin yang berhembus pelan melewati barisan bus yang terparkir. Beben tertawa pelan, lalu menatap satu sopir yang gemetar. "Kau, yang tua itu, mau kerja aman?"
Serahkan 200.000 tiap hari. Kalau enggak, busmu kubakar. Suara itu seperti petir yang membelah keheningan. Para sopir mulai panik, beberapa mencoba berunding, tapi Beben malah menamparkan salah satu dari mereka hingga terjatuh. Suasana terminal mendadak kacau. Beberapa wanita berlari ke arah warung, anak-anak menangis ketakutan. Rendra yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan kini berdiri perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap adegan itu seperti seseorang yang menonton mimpi buruk masa lalu yang enggan terulang lagi. Maksumi yang menyadari tatapan itu berbisik cemas. "Endra, jangan ikut campur, mereka bukan orang sembarangan. Aku dengar mereka dari Bandung, anak buah preman besar." Rendra hanya diam, matanya menatap lurus ke arah Beben. Dalam sorot itu, ada sesuatu yang membuat Maksumi menggigil, tatapan seperti milik binatang buas yang lama tertidur dan kini mulai terbangun. Beben kini beralih ke pedagang kecil lainnya. "Yang jual bakso, mana duitnya?" teriaknya sambil menendang gerobak hingga kuah tumpah ke tanah. Si pedagang tua terjatuh, tangannya bergetar menahan sakit. Beberapa preman lain tertawa terbahak-bahak. "Lemah semua, nih tempat udah jadi milik gue sekarang," teriak Beben dengan bangga, menendang lagi mangkuk yang pecah berserakan. Suara tawa mereka memantul ke seluruh penjuru terminal, menghancurkan kedamaian yang dulu dikenal semua orang. Rendra menggenggam kunci roda di tangannya dengan kuat. Urat di lehernya menegang, napasnya berat. Dalam benaknya, bayangan masa lalunya di Malaysia muncul kembali, suara teriakan, darah, dan wajah-wajah yang dulu ia habisi demi bertahan hidup. Ia telah berjanji tak akan mengulanginya, tapi dunia seakan memaksanya kembali menodai tangannya dengan kekerasan. Beben berjalan mendekati tempat tambal ban Rendra. Ia melihat pria itu berdiri tegak tanpa bergeming, sorot matanya dingin dan tak berkedip. "Heh, kau bengong. Sini, setor juga," seru Beben dengan tawa sinis. Rendra tidak menjawab, ia hanya menatap tanpa emosi, lalu menurunkan pandangannya ke arah tanah, seolah sedang menghitung langkah sabarnya yang tersisa. Suasana di sekitar mendadak hening, angin berhenti, suara kendaraan seolah lenyap. Semua mata kini tertuju pada satu titik, antara pria tambal ban dan preman dari Bandung itu. Dalam keheningan yang tegang itu, Rendra perlahan berkata dengan suara rendah, nyaris seperti bisikan. "Pergi dari sini, sebelum aku menyesal tidak membiarkanmu hidup." Kata-kata itu terdengar tenang, tapi tajam seperti pisau yang siap menembus jantung. Dan di saat itu, meski belum ada yang bergerak, semua orang tahu, badai besar benar-benar akan meledak di Terminal Ciberem. Udara di Terminal Ciberem mendadak berat, seperti ada yang menekan dari langit. Suara burung menghilang, dan waktu seakan berhenti di antara dua sosok yang saling berhadapan. Beben serigala, berdiri tegak dengan senyum angkuh, sementara Bang Rendra tetap diam di tempatnya, tangan kanan menggenggam kunci roda yang masih basah oleh oli. Tak seorang pun berani bersuara. Bahkan suara bas yang biasanya bising kini terdiam, seolah terminal ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Beben tertawa kecil, menatap Rendra dengan tatapan menghina. "Kau pikir siapa kau? Hah, berani ngomong kayak gitu ke gua?" Ia melangkah mendekat, menepuk dada Rendra dengan kasar. "Ini wilayah baru gua sekarang. Jadi kalau lo nggak mau mampus, setor kayak yang lain." Suaranya keras, membuat beberapa anak kecil menjerit kecil di kejauhan. Rendra masih belum bergerak, hanya menatap mata Beben dalam diam, tatapan yang membuat pria itu tiba-tiba merinding tanpa tahu kenapa. Salah satu anak buah Beben, si Dodi Belut, ikut maju dan menendang ember tambal ban hingga airnya tumpah ke kaki Rendra. "Heh, orang tua sok jago. Ini terminal bukan tempat lo ngatur-ngatur, paham?" teriaknya dengan nada mengejek. Para sopir mulai berdiri, sebagian menatap dengan wajah cemas, sebagian lagi menahan diri agar tidak ikut campur. Mereka tahu, satu langkah salah, bisa membuat darah mengalir hari itu juga. Namun, sebelum Rendra bereaksi, Maksumi berlari mendekat, memohon dengan suara bergetar. "Sudahlah, nak, jangan cari gara-gara di sini, tolong. Kami semua cuma mau cari makan." Tapi Beben malah menatap wanita tua itu dengan jijik, lalu mendorongnya hingga hampir jatuh. "Pergi kau, nenek tua, urus aja warungmu yang jelek itu." Semua orang menahan napas. Rendra spontan memegang lengan Maksumi, menahannya agar tidak jatuh, lalu menatap Beben dengan sorot mata yang berubah drastis, bukan lagi tenang, melainkan tajam seperti pisau yang terhunus.
Sudah cukup, katanya pelan. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat beberapa preman menoleh. Dodi tertawa keras. Cukup, haha, gua pengen lihat, seberapa cukup lo. Ia mendorong Rendra lagi, kali ini lebih keras, dan di detik berikutnya, Rendra bergerak. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Dalam sekejap, kunci roda di tangannya menghantam rahang Dodi, membuat pria itu terpelanting dan menghantam tumpukan ban bekas. Beben tersentak, 2 anak buahnya langsung maju, tapi Rendra berputar, menendang dada salah satunya hingga terhempas ke kursi kayu. Suara benturan keras menggema di terminal, diikuti jeritan ketakutan dari para penonton. Rendra menatap Beben lurus, suaranya kini tegas dan dingin, "Aku sudah bilang, jangan mulai sesuatu yang akan kau sesali." Beben terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Oke, Bang Tambal Ban, kau mau main keras? Gua turutin." Ia menatap anak buahnya yang tersisa. "Kita tunda dulu, tapi catat mukanya, besok, gua datang lagi. Gua pastikan terminal ini tunduk di bawah kaki gua." Rendra tidak menjawab, ia hanya menatap Beben berjalan pergi sambil tertawa kasar, meninggalkan terminal yang kini penuh ketegangan. Para sopir mendekat, sebagian berterima kasih, tapi Rendra hanya berkata pelan, "Tenang dulu, ini baru permulaan." Matanya menatap ke arah jalan raya tempat motor para preman itu menghilang, dan di sana, dalam diam, ia tahu, masa lalunya baru saja mengetuk pintu lagi. Dan di bawah langit mendung yang menggantung, terminal itu kini bukan lagi tempat yang damai. Bagi sebagian orang, hari itu hanya pertikaian kecil. Tapi bagi Bang Rendra, hari itu adalah panggilan jiwa lama yang tak bisa lagi ia tolak. Malam turun dengan perlahan di terminal Ciberem. Lampu-lampu temaram memantulkan cahaya kuning di atas genangan air hujan sore tadi. Suasana yang biasanya ramai kini terasa mencekam. Para pedagang sudah menutup warung lebih awal, sopir-sopir memilih pulang cepat. Tak ada tawa, tak ada suara obrolan. Semua hanya berbisik-bisik tentang satu hal, bentrokan. Siang tadi antara Bang Rendra dan gerombolan preman Beben Serigala. Bagi mereka, Rendra mungkin menang hari ini, tapi semua tahu, preman seperti Beben tidak akan berhenti begitu saja. Di bengkel tambal bannya yang kecil, Rendra duduk sendiri di atas bangku kayu. Tangannya yang kekar masih memegang kain lap, namun matanya menatap kosong ke lantai. Dalam kepalanya, kejadian siang tadi berulang-ulang seperti film rusak, suara tawa Beben, wajah Dodi saat terhempas, jeritan ketakutan Maksumi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi dadanya tetap berdebar kencang. Ada sesuatu yang telah bangkit dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat dalam diam, api lama yang pernah membakar separuh hidupnya di Malaysia. Rendra berjalan ke sudut bengkel, membuka peti besi tua berdebu. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang sudah bertahun-tahun tak disentuh, sarung tangan kulit hitam, pisau lipat kecil dengan ukiran naga, dan selembar foto lusuh yang menampakkan dirinya bersama 4 pria lain berwajah keras, semuanya mengenakan jaket bertuliskan taring hitam. Di bawahnya, terlipat kain merah dengan lambang macan mengaum. Ia menatap foto itu lama, hingga ujung matanya terasa panas. "Aku pikir, sudah cukup aku lari dari dunia itu," gumamnya lirih. Kilasan masa lalu datang menghantam. Ia melihat dirinya muda, berdiri di tengah hujan deras di pelabuhan Johor, menumbangkan 3 musuh dalam sekali gerak. Ia mendengar suara teriakan dari geng lawan, dan aroma darah yang menempel di bajunya. Harimau malam, begitu mereka memanggilnya dulu, julukan yang lahir dari ketenangan dan kebengisan yang sama. Ia bukan hanya petarung, tapi juga algojo. Setiap orang yang mengenalnya tahu, jika harimau malam sudah menatapmu tanpa bicara, maka hidupmu tinggal menunggu waktu. Namun di malam itu, di bawah sinar lampu redup, Rendra bukan lagi harimau malam. Ia hanya seorang pria lelah yang ingin hidup damai. Tapi dunia tak pernah membiarkan orang seperti dia beristirahat lama. Saat ia mendengar langkah kaki mendekat ke arah bengkelnya, tangannya otomatis menggenggam pisau lipat itu, refleks dari masa lalu yang tak hilang. Suara langkah itu berhenti di depan pintu, lalu terdengar ketukan pelan. "Bang, itu saya, Seno," suara seorang sopir muda memecah keheningan. Seno masuk dengan wajah pucat. "Bang, kabar dari luar." Beben gak terima dipermalukan. Katanya besok dia bakal datang lagi. Tapi bukan cuma dia, Bang, dia bawa banyak orang dari Bandung. Mereka bilang mau bikin terminal ini berlutut.
Rendra menatap anak muda itu dalam diam. Seno gemetar. "Saya cuma mau ngasih tahu, Bang, kalau bisa, Bang Rendra pergi aja malam ini. Kami semua takut." Rendra menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia mematikan lampu bengkel satu persatu, menyisakan hanya cahaya kecil dari lilin di atas meja. Tatapan matanya berubah dingin, tenang, tapi berbahaya. "Pergi, Seno. Pulang. Besok, biarkan aku yang menyambut mereka." Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar tegas. Seno menelan ludah, lalu berlari keluar tanpa menoleh. Ketika pintu tertutup, Rendra membuka gulungan kain merah itu, menatap lambang macan mengaum di tengahnya. Lalu, dengan suara rendah, ia berbisik, "Kalau mereka ingin melihat siapa aku sebenarnya, besok, biar aku tunjukkan." Dan di tengah malam yang sunyi itu, api yang selama ini padam di dada harimau malam kembali menyala, membakar amarah, membangkitkan naluri pemburu yang selama ini tertidur. Hujan deras mengguyur kota Johor, Malaysia, kilat menyambar langit malam seperti cambuk dewa. Di tengah derasnya hujan itu, seorang pria muda berusia 25 tahun berlari di antara gang sempit, napasnya memburu, tangan kanannya menggenggam parang yang meneteskan darah segar. Itulah Rendra muda, yang saat itu dikenal dengan nama yang membuat banyak orang gemetar, Harimau Malam. Ia baru saja menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh ketuanya, melenyapkan pengkhianat dari kelompok rival geng kuda besi. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya bersinar dingin, seolah membunuh adalah hal biasa baginya. Di balik tatapan itu, tersembunyi luka batin yang jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Malam itu ia kembali ke markas, sebuah gudang tua di tepi pelabuhan Johor. Di sana, 4 orang menunggunya, Amin Keling, Faizal, Kamal, dan Riko, saudara seperjuangan yang juga bagian dari Taring Hitam. Mereka menyambutnya dengan tepukan bahu dan tawa bangga. "Harimau kita berhasil lagi," kata Amin sambil menyalakan rokok. Tapi di balik tawa itu, Rendra diam saja. Ia menatap darah di bajunya yang perlahan mengering, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mual. Bukan karena luka, tapi karena jiwanya mulai menolak semua itu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah orang yang ia bunuh. Suara mereka memanggil dari kegelapan, membuat dadanya sesak. Hingga suatu malam, ketika perintah baru datang, membunuh seorang perempuan yang dianggap mata-mata, Rendra menolak. "Dia cuma wanita biasa," katanya tegas pada Faizal. Tapi ketua mereka, seorang pria kejam bernama Tok Rahman, menatapnya tajam. "Kau mulai lembek, harimau. Dunia ini tidak untuk orang berhati lembut." Dan malam itu, Rendra resmi menjadi musuh di antara saudara sendiri. Mereka memburunya seperti hewan. Di tepi pelabuhan, ia dikepung oleh puluhan anggota Taring Hitam. Tapi sebelum mereka bisa menangkapnya, Faizal, sahabatnya sendiri, menolongnya melarikan diri. Dalam pelarian itu, Faizal tertembak di dada, jatuh ke air pelabuhan sambil tersenyum. "Pergi, Rendra, kau masih punya hidup di luar sini," katanya lemah. Rendra sempat menjerit, mencoba menarik tubuh sahabatnya, tapi ombak menelannya bersama malam. Sejak hari itu, hidup Rendra tak pernah sama lagi. Rasa bersalah itu menempel di hatinya seperti duri yang tak bisa dicabut. Beberapa bulan kemudian, Rendra menyeberang ke Indonesia dengan kapal barang. Ia meninggalkan semua, nama, senjata, dan masa lalunya. Di tanah kelahirannya, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menggunakan tangan ini untuk melukai siapapun. Ia membangun hidup baru, sederhana, sunyi, dan damai. Terminal Ciberem menjadi pelariannya, tempat di mana ia berpura-pura menjadi orang biasa. Tapi jauh di dalam dirinya, Harimau Malam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu panggilan untuk bangkit lagi. Dan kini, ketika Beben Serigala serta gerombolannya mengotori tempat ini dengan keserakahan dan kekerasan, sumpah damainya mulai retak. Setiap kejadian hari ini mengingatkannya pada Johor, pada darah, pengkhianatan, dan sahabat yang mati karena membelanya. Ia tahu, jika ia turun tangan lagi, tidak akan ada jalan kembali. Namun di hati kecilnya, ada suara lain yang berbisik, "Kalau bukan aku yang melindungi mereka, siapa lagi?" Rendra menatap pisau lipat lamanya yang kini sudah diasah lagi. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap pelan sambil menatap ke arah jalan terminal yang basah oleh hujan. "Faizal, maafkan aku," gumamnya.
Aku akan menumpahkan darah lagi, tapi kali ini, demi melindungi, bukan untuk membunuh. Angin malam berhembus lembut membawa aroma tanah basah, tapi di dada Rendra, badai sudah kembali berputar, badai yang pernah membuat seluruh Johor bergetar. Di kejauhan, suara deru motor mulai terdengar. Puluhan lampu menyala, menembus gelapnya malam. Rendra berdiri tegak di bawah atap bengkel reyotnya, dengan mata yang kini tak lagi lembut seperti dulu. Ia tahu siapa yang datang. Beben Serigala dan pasukannya. Dan kali ini, harimau malam tidak akan lari. Ia akan berburu. Pagi menjelang dengan langit kelabu di atas terminal Ciberem. Udara terasa berat, seolah alam pun tahu bahwa hari itu tidak akan berjalan biasa. Para pedagang datang dengan wajah tegang, sebagian enggan membuka lapak. Bisik-bisik beredar bahwa Beben Serigala akan datang bersama puluhan anak buahnya dari Bandung untuk menguasai terminal sepenuhnya. Di setiap sudut, ketakutan menggantung seperti kabut, dan di tengah semua itu, hanya Bang Rendra yang terlihat tenang, duduk di kursinya sambil menyalakan rokok, menunggu sesuatu yang sudah ia tahu pasti akan datang. Menjelang pukul 10, suara motor besar menggema keras dari arah jalan utama. Puluhan motor masuk ke area terminal, knalpot mereka meraung seperti suara kematian yang datang mendekat. Orang-orang berlarian menyingkir, menutup warung, dan bersembunyi di balik bas yang terparkir. Beben turun paling depan, memakai jaket kulit hitam dengan emblem tengkorak di punggungnya. Di belakangnya, lebih dari 20 preman turun, membawa rantai, besi, dan golok pendek. Beben tertawa puas. Hari ini, Ciberem milik gua, teriaknya dengan suara lantang. Sopir-sopir bas berusaha menahan diri. Beberapa dari mereka mencoba berbicara, tapi malah mendapat tamparan keras. Uang keamanan, cepat, 100.000 per kepala, teriak salah satu anak buah Beben sambil menendang kursi. Pedagang-pedagang kecil mulai menangis, beberapa mencoba kabur tapi dihadang. Terminal yang dulunya penuh tawa kini berubah menjadi panggung teror. Semua hanya bisa diam, menunduk, berharap badai itu cepat berlalu. Di ujung terminal, Rendra bangkit perlahan dari kursinya. Ia mematikan rokoknya di tanah, lalu menggulung lengan bajunya ke siku. Sorot matanya dingin, langkahnya pelan namun mantap. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah menandakan bahwa kedamaian terakhir dalam hidupnya akan segera berakhir. Ia berjalan melewati deretan bas yang terparkir, setiap mata memandangnya dengan harapan terakhir dari orang-orang kecil yang tak mampu melawan. "Woi, Bang Tambal Ban!" teriak Beben sambil menatap sinis. "Lo pikir gua lupa sama lo? Sekarang gua balik, dan kali ini gua bawa banyak teman. Mau sok jago lagi? Atau mau setor juga?" Hah. Rendra berhenti 2 meter di depannya. Angin berhembus kencang, membawa debu terminal yang beterbangan. Wajah Rendra tetap datar. "Kau datang bukan untuk cari uang," katanya pelan, "kau datang untuk menebar ketakutan." Beben tertawa keras. "Dan gua berhasil, kan? Lihat mereka semua, takut semua, termasuk lo." Namun sebelum tawa itu selesai, Rendra melangkah maju. Dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata biasa, ia menepis tangan Beben, memutar tubuhnya, lalu menghantam dada Beben dengan siku keras. Beben terhempas ke belakang, menabrak anak buahnya sendiri. Terminal seketika hening, semua orang terpaku. Dalam detik berikutnya, 3 preman maju serentak, tapi Rendra berputar cepat, menendang lutut salah satu hingga patah, lalu menghantam wajah lainnya dengan besi dongkrak yang tergeletak di lantai. Satu lagi berusaha menyerang dari belakang, tapi Rendra menangkis dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu gerakan mematikan. Beben bangkit, darah mengalir dari sudut bibirnya. Wajahnya berubah bengis. "Anak buah, hajar dia!" teriaknya, dan seperti lautan yang meledak, semua preman menyerbu. Rendra berdiri di tengah, tenang, mata tajam menatap setiap gerakan. Ia bukan lagi tukang tambal ban. Ia adalah harimau malam, sosok yang dulu menebar ketakutan di pelabuhan Johor. Tangannya bergerak cepat, menghantam, menangkis, memutar. Dalam hitungan menit, beberapa preman tumbang dengan teriakan kesakitan. Maksumi yang bersembunyi di balik warung menatap dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Rendra," bisiknya. Ia tahu, pria itu bukan sembarang orang. Ia tahu, di balik wajah tenang dan tutur lembutnya, ada jiwa yang pernah ditempa di neraka. Dan kini, neraka itu telah kembali bangkit, bukan untuk membunuh tanpa alasan, tapi untuk melindungi mereka yang tak berdaya.
Saat debu mulai turun dan jeritan menggema, Rendra berdiri tegak di tengah tumpukan preman yang bergelimpangan. Di tangannya, besi dongkrak meneteskan darah. Ia menatap lurus ke arah Beben yang kini gemetar di tanah. "Aku sudah beri kesempatan untuk pergi," katanya datar, "tapi kau memilih jalan ini." Dan di balik mata dinginnya, terlihat sebersit kesedihan seorang pria yang tahu, setiap pukulan yang ia lepaskan membawa kembali dosa-dosa masa lalunya. Udara terminal seakan berhenti bernafas. Di tengah tumpukan tubuh preman yang bergelimpangan, hanya suara napas Rendra yang terdengar berat. Bajunya robek, sebagian tubuhnya berlumur darah, bukan hanya darah musuh, tapi juga darahnya sendiri. Namun matanya tetap menyala tajam, penuh bara kemarahan yang sudah lama ia pendam. Beben yang tadi begitu congkak kini mundur perlahan, wajahnya pucat pasi. Lo bukan manusia," katanya terbata, sambil berusaha berdiri. Tapi Rendra hanya menatapnya datar, tanpa emosi. "Di Johor, aku belajar satu hal," ujar Rendra dengan suara dalam, "bahwa yang membuat seseorang berbahaya bukan senjata, tapi niat di dalam dadanya." Ia melangkah perlahan ke arah Beben, setiap langkah menggema di lantai terminal yang hening. "Dan niatku hari ini cuma satu, memastikan tempat ini kembali aman. Sekalipun aku harus menodai tanganku lagi." Beben panik, lalu mengambil golok besar yang terjatuh di tanah. Dengan teriakan penuh takut, ia menyerang membabi buta. Tapi Rendra menangkisnya dengan tenang, memutar pergelangan tangan Beben hingga terdengar suara tulang patah. Golok itu jatuh, dan sebelum Beben sempat menjerit, Rendra menendangnya hingga tubuh besar itu terlempar menabrak kios rokok. Dinding kayu hancur berantakan, debu dan serpihan beterbangan. Orang-orang yang bersembunyi hanya bisa menatap ngeri, pria tambal ban yang mereka kenal ternyata menyimpan kekuatan mengerikan. Dari kejauhan, seorang pemuda sopir bus berteriak, "Bang, cukup. Nanti lo bisa ditangkap polisi." Tapi Rendra tidak menjawab, nafasnya terengah, matanya tetap dingin. Dalam dirinya, dua sisi sedang bertarung, sisi manusia yang ingin berhenti, dan sisi lamanya yang haus akan pelunasan. Kenangan lama muncul, wajah murid-murid geng lamanya di Malaysia, pertarungan berdarah di pelabuhan Johor, dan sumpahnya sendiri untuk tidak lagi menyakiti siapapun setelah keluar dari dunia itu. Tapi hari ini, sumpah itu retak oleh kezaliman. Beben masih mencoba bangun, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia meraih batu besar dan melemparkannya ke arah Rendra, tapi Rendra menepisnya dan menghampiri. "Kau masih belum belajar," katanya lirih. Lalu dengan satu pukulan keras, Beben terjatuh pingsan. Rendra berdiri di atasnya, memandang tubuh yang kini tak berdaya. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian mereka. Seorang pedagang tua mendekat sambil menatap kagum dan takut sekaligus. "Bang Rendra, siapa sebenarnya abang ini?" tanya dia lirih. Rendra menatap ke arah pedagang itu, matanya redup. "Cuma orang yang udah terlalu lama hidup di dunia kotor," jawabnya pelan. "Tapi kali ini, aku gak akan biarkan kekotoran itu nyentuh tanah kelahiranku." Ia lalu membalikkan badan, berjalan menjauh dari kerumunan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hanya tatapan penuh hormat dan rasa bersalah dari orang-orang yang baru tahu siapa pelindung mereka sebenarnya. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar. Seseorang berlari memberitahu bahwa berita tentang perkelahian itu sudah tersebar luas. Tapi Rendra hanya menatap langit. "Biar saja," katanya pelan, "kalau memang ini jalan penebusanku. Aku siap." Ia lalu melangkah meninggalkan terminal, bayangannya memanjang di antara cahaya senja. Terminal yang tadinya dikuasai ketakutan kini kembali tenang, tapi di balik kedamaian itu, semua orang tahu, harimau malam telah bangkit lagi. Dan sejak hari itu, tak ada satupun preman yang berani menyentuh terminal Ciberem. Nama Rendra menyebar cepat ke seluruh Jawa Barat, disebut-sebut sebagai legenda hidup yang turun tangan hanya ketika keadilan benar-benar diinjak-injak. Namun di balik semua pujian itu, Rendra sendiri hanya memandang tangannya yang berlumur darah, bertanya dalam diam, apakah ia baru saja menyelamatkan dunia, atau justru menghidupkan kembali sisi gelap yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malam itu hujan turun deras membasahi jalanan terminal Ciberem. Suara rintik hujan berpadu dengan deru angin yang menerpa atap seng, menciptakan suasana muram yang menyelimuti seluruh area. Di sudut terminal, Rendra duduk diam di bangku kayu, memandangi tangannya yang masih berlumur bekas darah kering. Dalam tatapan kosongnya, tergambar beban masa lalu yang berat, beban dari dunia kelam yang sudah berusaha ia tinggalkan.
Tapi kini, setelah pertarungan dengan Beben dan anak buahnya, dunia itu seperti memanggilnya kembali. Setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti suara dari masa silam. Ia teringat pada malam di pelabuhan Johor, bertahun-tahun lalu, malam di mana ia menjadi tangan kanan dari Tuan Malik, pimpinan geng Harimau Hitam Malaysia. Ia masih muda kala itu, hanya tahu satu hal, kekerasan adalah bahasa yang membuat dunia tunduk. Ia memimpin banyak penyerbuan berdarah, membuat namanya disegani, bahkan ditakuti. Tapi semua berubah ketika seorang bocah kecil, anak penjaga pelabuhan, tewas di tengah pertarungan mereka. Sejak saat itu, dunia Rendra runtuh. Ia berhenti, kabur ke Indonesia, dan bersumpah tak akan mengangkat tangan lagi pada siapapun. Namun sumpah itu kini patah. Di tengah derasnya hujan, Rendra merasakan amarah lamanya bangkit lagi, amarah yang dulu membuatnya kejam dan tak berperasaan. Ia tahu, setiap kali ia membiarkan amarah itu menguasainya, dirinya yang dulu perlahan kembali hidup. Aku pikir aku udah berubah, gumamnya lirih, suaranya tenggelam dalam hujan. Tapi ternyata, darah lama susah dihapus. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Seorang pria tua berkemeja lusuh datang membawa payung. Ia adalah Pak Surya, kepala terminal, orang yang paling menghormati Rendra. "Bang Rendra," katanya pelan, "polisi udah datang siang tadi. Mereka nyari abang, tapi saya bilang abang cuma ngebela diri. Semua orang di terminal juga bersaksi. Abang udah nolongin kami." Rendra menatapnya dengan mata redup. "Terima kasih, Pak," ujarnya. "Tapi yang mereka nggak tahu, aku nggak cuma ngelindungin orang, aku juga lagi ngelawan diriku sendiri." Pak Surya terdiam. Ia tahu, Rendra bukan orang sembarangan. Tatapan matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa bersalah. "Abang nggak usah takut," ujar Pak Surya dengan lembut. "Kadang orang baik pun harus jadi keras kalau kejahatan mulai merajalela." Tapi Rendra hanya tersenyum pahit. "Masalahnya, Pak, aku bukan orang baik. Aku cuma orang yang capek berdarah." Saat percakapan itu berakhir, petir menyambar langit. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil hitam berhenti di luar terminal. Dua pria turun dengan jas hujan gelap, berbicara singkat dengan penjaga, lalu menatap ke arah Rendra dari jauh. Mata mereka tajam, ekspresinya penuh kewaspadaan. Rendra menatap balik, dan saat itulah nalurinya berkata, "Mereka bukan orang biasa. Sepertinya masa lalu udah nemuin aku lagi," gumamnya pelan, menggenggam rokok yang belum sempat dinyalakan. Rendra berdiri perlahan, lalu menatap ke langit yang gelap. Ia tahu, pertempuran melawan para preman tadi hanyalah permulaan. Di luar sana, bayangan masa lalunya sedang bergerak, menelusuri jejak yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun. Mungkin mereka datang untuk membalas dendam, atau mungkin, untuk menjemputnya kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dan di saat itulah, di tengah derasnya hujan malam, Rendra sadar, perang sebenarnya baru akan dimulai. Hujan belum juga reda ketika dua pria berjas gelap itu melangkah perlahan mendekati terminal. Sepatu kulit mereka menapak genangan air, menciptakan riak kecil yang samar tertimpa cahaya lampu jalan. Dari balik jaketnya, salah satu pria membuka map berwarna hitam, di dalamnya ada foto lama Rendra, masih muda, berdiri di antara sekelompok pria bertato harimau. Di pojok foto tertulis dengan huruf tebal, "Rendra bin Malik, ex-anggota Harimau Hitam Johor." "Dia masih hidup," gumam pria berkumis tebal itu lirih. "Dan dia sekarang di sini." Yang satu lagi menatap ke arah terminal dengan tajam. "Bos besar bakal senang dengar kabar ini. Tapi kita harus pastikan dia nggak kabur duluan." Sementara itu, Rendra masih duduk di dalam pos terminal. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah dua sosok asing yang kini berdiri di bawah lampu jalan. Naluri lamanya langsung menyala, naluri seorang pemburu dan sekaligus buronan. Ia bisa merasakan aura mereka bahkan dari kejauhan. Tatapan dingin, langkah tenang, dan cara mereka mengamati lingkungan tanpa berbicara banyak, itu ciri khas anak-anak harimau hitam yang pernah ia latih sendiri bertahun-tahun lalu. "Jadi akhirnya kalian datang juga," bisiknya lirih sambil mematikan rokok. Tak lama kemudian, keduanya masuk ke area terminal. Beberapa sopir bus memperhatikan mereka dengan waspada, tapi tak berani mendekat. Pria berkumis menghampiri salah satu pedagang dan menunjukkan foto. "Lo kenal orang ini?" katanya, "kerja di sini." Pedagang itu gelagapan, tapi sebelum sempat menjawab, Rendra sudah muncul dari balik bayangan.
Cari siapa? Suaranya pelan, tapi tajam seperti pisau. Dua pria itu langsung berbalik. Wajah mereka menegang ketika melihat sosok yang selama ini mereka buru kini berdiri beberapa meter di depan, dengan mata tajam menatap mereka tanpa gentar. Kami datang bukan buat masalah, kata pria berkumis, mencoba menahan ketegangan. Tapi bos besar kami pengen ketemu sama lo, Bang Rendra. Katanya, lo punya sesuatu yang masih jadi urusan geng. Rendra tertawa pendek, suaranya dingin. Bos besar kalian, maksud lo Malik? Pria itu terdiam, wajahnya berubah pucat. Jadi lo udah tahu, katanya perlahan. Rendra menatap lurus. Dia masih hidup? Iya. Harusnya dia udah mati di pelabuhan malam itu. Suasana menjadi tegang. Suara hujan terdengar makin keras, seolah alam ikut menekan mereka semua. Dia nggak mati, kata pria satunya dengan nada berat. Dan dia pengen lo balik, Rendra. Katanya cuma lo yang bisa bantu dia ngehidupin lagi harimau hitam. Rendra menatap ke tanah, lalu menggeleng pelan. Aku udah selesai sama semua itu, katanya lirih. Aku udah kubur masa lalu di sini. Pria berkumis melangkah lebih dekat. Kalau lo nolak, Bang, bukan cuma lo yang kena. Mereka bisa datengin orang-orang terminal ini. Pedagang, sopir, semua yang lo lindungin. Ucapan itu membuat Rendra terdiam lama. Tatapan matanya berubah perlahan, dari tenang menjadi tajam, tajam seperti dulu, ketika ia masih dijuluki harimau malam di Johor. Ia menatap lurus ke arah dua pria itu. Kalian berdua balik, bilang ke Malik, kalau dia datang ke sini, aku bakal nyambutnya. Tapi bukan sebagai murid, sebagai lawan. Dua pria itu saling pandang, lalu mundur perlahan. Mereka tahu, pria di depan mereka bukan orang sembarangan. Bahkan setelah bertahun-tahun berhenti, aura pembunuh itu masih ada. Saat mobil hitam mereka menghilang di tikungan, Rendra berdiri di bawah. Hujan, menatap langit yang kelam. Jadi, Malik, gumamnya pelan, kau masih hidup. Dan sekarang kau mau bawa neraka ke sini. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang mulai berputar, badai yang dulu pernah membuat pelabuhan Johor berlumuran darah. Dan kali ini, jika Malik benar-benar datang ke Jawa Barat, Rendra tahu, hanya satu dari mereka yang akan kembali hidup. Langit Bandung malam itu berwarna merah kelam, seolah ikut menandai kedatangan sesuatu yang jahat. Di pelabuhan kecil dekat Cikampek, sebuah kapal kargo tua bersandar diam. Dari dalamnya keluar belasan pria berjas hitam, bertubuh besar dan bertato harimau di lengan mereka. Di antara mereka, melangkah satu sosok berusia sekitar 50 tahun, mengenakan mantel kulit panjang, dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Dialah Tuan Malik, legenda kelam harimau hitam yang selama ini dikira sudah mati. Tatapannya tajam, penuh dendam yang belum selesai. Jadi Rendra masih bernafas di tanah ini, gumamnya dingin. Bagus, artinya aku bisa mengakhiri urusan lama dengan tanganku sendiri. Para anak buahnya berbaris rapi di bawah lampu pelabuhan, menunggu perintah. Malik menatap mereka satu per satu. Kita tak datang untuk main-main, ucapnya tegas. Rendra pernah jadi murid terbaikku. Tapi dia juga pengkhianat pertama yang menumpahkan darah keluargaku. Dan pengkhianat, harus mati di bawah cakaran harimau. Semua anak buahnya menjawab serempak dengan pekik keras, menggema menembus malam. Suara mereka seperti gemuruh badai yang siap menyapu siapapun yang menghalangi jalan. Sementara itu, di Terminal Ciberem, kabar tentang kedatangan Tuan Malik sudah lebih dulu sampai. Para sopir dan pedagang mulai cemas, beberapa memilih menutup lapak lebih awal. Rendra berdiri di depan pintu terminal, memandangi jalanan yang kini sepi. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma laut yang entah kenapa terasa familiar baginya, aroma masa lalu yang datang menagih hutang darah. Jadi akhirnya kau datang juga, Malik, bisiknya lirih. Aku sudah menunggu hari ini. Di dalam pos terminal, Rendra membuka sebuah koper tua yang selama ini ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada benda-benda yang sudah lama tak ia sentuh, sebuah pisau panjang berukir harimau, dan kalung logam bertuliskan harimau hitam Johor. Ia memandangi kalung itu lama, lalu menggenggamnya erat. Aku dulu bangga memakai ini, katanya perlahan, tapi sekarang, ini cuma pengingat dari masa yang harus dikubur. Ia lalu mengenakan pisau itu di pinggangnya. Bukan untuk membangkitkan masa lalu, tapi untuk menyelesaikannya. Malam semakin larut, lampu-lampu terminal berkedip lemah saat deru belasan motor besar mendekat. Suara knalpot bergema di antara bangunan tua,
menggetarkan jendela dan hati orang-orang yang bersembunyi. Di depan iring-iringan motor itu, berdiri sebuah mobil hitam panjang. Dari dalamnya keluar Tuan Malik dengan langkah perlahan, senyum licik tersungging di bibirnya. "Rendra," suaranya berat dan tenang, "muridku yang paling cerdas. Aku datang jauh-jauh dari Malaysia cuma buat lihat, apakah tanganmu masih secepat dulu." Rendra berjalan keluar dari pos, menatap langsung ke arah gurunya itu. Hujan mulai turun perlahan, menciptakan bayangan dua sosok di bawah cahaya lampu kuning. "Aku nggak lagi muridmu, Malik," kata Rendra datar. "Aku udah berhenti hidup dalam darah. Tapi kalau kau datang buat bikin masalah di tanah ini, aku nggak akan diam." Malik terkekeh pelan. "Kau pikir bisa cuci tangan dari dosa, Rendra? Dunia ini nggak akan biarkan. Sekali harimau, tetap harimau." Ia menatap tajam ke arah Rendra, lalu menambahkan, "Kali ini, aku yang akan ngajarin kau arti penyesalan." Ketegangan di udara begitu pekat hingga seolah waktu berhenti. Dua legenda berdiri, saling berhadapan, murid dan guru, masa lalu dan masa kini, dan di antara mereka, hujan turun semakin deras, membasahi tanah yang sebentar lagi akan menyerap darah. Para warga hanya bisa berdoa dalam diam, tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam di mana dua harimau akan bertarung untuk terakhir kalinya. Rendra menatap lurus ke arah Malik, lalu menurunkan tangan kanannya perlahan. "Baiklah, guru," katanya dengan suara rendah namun bergetar oleh tekad. "Kalau ini yang kau mau, biar darahku yang jadi akhir dari cerita lama kita." Dan di saat itulah, petir menyambar langit, menandai dimulainya pertarungan yang akan mengguncang seluruh Jawa Barat. Hujan mengguyur deras malam itu, menenggelamkan terminal Ciberem dalam kabut tebal dan suara gemuruh. Kilatan petir sesekali menerangi dua sosok yang berdiri saling berhadapan di tengah lapangan basah, Rendra, sang mantan murid, dan Tuan Malik, guru sekaligus musuh lamanya. Tak ada kata-kata lagi di antara mereka, hanya tatapan penuh sejarah dan dendam yang berbicara. Di sekitar mereka, anak buah Malik membentuk lingkaran, sementara warga terminal menonton dari kejauhan, menggigil bukan karena hujan, tapi karena rasa takut. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar perkelahian, itu adalah perang dua legenda berdarah. "Masih seperti dulu," ujar Malik pelan sambil menyalakan rokok di bawah hujan. "Kau selalu datang tanpa rasa takut." Asap rokoknya mengepul, menyatu dengan kabut. Rendra menatapnya tanpa ekspresi. "Bukan karena aku tak takut," jawabnya lirih. "Aku cuma udah nggak punya apa-apa yang perlu aku lindungi, kecuali tanah ini." Malik terkekeh pelan, lalu melempar rokoknya ke tanah. "Tanah, tempat remah-remah ini, kau buang hidupmu demi terminal bas kotor. Rendra, kau dulu calon penerusku. Tapi sekarang, lihat dirimu, cuma tukang tambal ban yang nyamar jadi pahlawan." Kata-kata itu menyalakan bara di dada Rendra. Ia mengatur napas, lalu melangkah maju perlahan. Malik mengangkat tangan, memberi tanda kepada anak buahnya untuk mundur. "Biarkan kami berdua," katanya dingin. "Ini urusan lama." Dan dalam sekejap, tanpa aba-aba, pertarungan itu dimulai. Malik menyerang lebih dulu dengan tendangan cepat ke arah dada Rendra, tapi Rendra menangkis dengan siku dan memutar tubuhnya, menghantamkan pukulan ke rusuk kiri Malik. Suara benturan tulang terdengar keras di tengah hujan, membuat beberapa anak buah Malik menahan napas. Mereka berdua bergerak seperti bayangan, cepat, brutal, dan penuh presisi. Setiap pukulan yang dilancarkan bukan sekadar serangan fisik, melainkan pertempuran batin antara masa lalu dan masa kini. Rendra mengingat setiap pelajaran yang Malik ajarkan padanya, gerakan mematikan, titik lemah tubuh, kecepatan kaki, tapi kali ini ia menggunakan semua itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk menahan. Namun Malik tak lagi menahan diri. "Kau lupa, Rendra," desisnya sambil menghantamkan lutut ke perut lawan. "Aku yang membentukmu, aku yang tahu caramu bernafas, bergerak, bahkan takut." Rendra terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi sebelum Malik bisa menindaklanjuti, Rendra menangkap tangannya, memutar sendi bahu Malik, dan menendangnya hingga tubuh sang guru terpental ke genangan air. Suara petir menyambar lagi, menyorot wajah Rendra yang kini penuh amarah. "Justru karena kau yang ngajarin aku, Malik," katanya pelan, "aku tahu semua kelemahanmu." Malik bangkit, menatapnya dengan mata liar. "Kau pikir bisa mengalahkanku, anak kecil?" Ia menerjang kembali dengan kecepatan luar biasa, tapi Rendra sudah siap. Ia menangkis,
berputar, dan dengan satu pukulan telak ke arah dada, Malik terlempar mundur, menabrak tiang terminal hingga retak. Hening, hujan masih turun, tapi suara dunia seolah lenyap. Malik berlutut, terengah-engah. "Kau, udah bukan bocah yang dulu," katanya lirih sambil tersenyum getir. "Ternyata, aku memang menciptakan monster yang sempurna." Rendra mendekat perlahan. "Aku bukan monster," ujarnya datar. "Aku cuma orang yang belajar dari kesalahan gurunya." Ia menunduk sebentar, lalu berbalik, hendak pergi. Tapi sebelum ia melangkah jauh, Malik mengangkat pisau dari balik jaketnya dan berusaha menyerang dari belakang. Rendra menoleh cepat, menangkap tangan Malik, lalu memutar pisau itu, dan dalam satu gerakan cepat, pisau itu menembus dada Malik sendiri. Malik terdiam, menatap muridnya dengan mata mulai redup. "Kau, sudah jadi lebih hebat dariku," bisiknya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, tak bergerak. Rendra berdiri diam di bawah hujan, menatap jasad gurunya yang tergeletak di genangan air. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kebanggaan. Hanya rasa hampa dan penyesalan yang menyesaki dadanya. Ia tahu, malam itu ia memang menang, tapi dalam hatinya, sesuatu telah mati bersamaan dengan gurunya. Dan di antara gemuruh hujan, warga terminal mulai keluar perlahan. Mereka tak bersuara, hanya memandangnya dengan hormat dan ngeri. Rendra menatap mereka sejenak, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya berat, tapi pasti. Di langit, petir menyambar terakhir kali, seolah menutup kisah dua harimau yang akhirnya saling menerkam sampai salah satunya benar-benar berhenti bernafas. Hujan telah reda, namun aroma besi dari darah masih tertinggal di udara terminal Ciberem. Rendra berjalan terseok meninggalkan tempat itu, bajunya robek dan tubuhnya penuh luka. Setiap langkahnya terasa berat, seakan tanah yang ia pijak ikut menahan. Ia tahu, malam ini bukan kemenangan, melainkan kehilangan. Di belakangnya, jasad Malik telah dibawa warga, diselimuti kain lusuh yang basah. Hening menyelimuti semuanya, hanya gemericik air hujan dari atap seng yang terdengar lirih, seperti ratapan alam atas berakhirnya dua jiwa yang pernah sejalan. Sesampainya di kontrakannya yang sederhana, Rendra menatap wajahnya di cermin retak. Bekas luka di pipinya masih mengucurkan darah, tapi yang membuatnya gemetar bukan rasa sakit itu. "Kau udah bunuh gurumu sendiri," gumamnya lirih. Bayangan masa lalu menari di cermin, dirinya muda, tersenyum bangga ketika Malik mengajarinya seni bertarung. "Jangan pernah gunakan ilmu ini untuk balas dendam," begitu pesan Malik dulu. Tapi malam itu, ia telah mengkhianati pesan itu sendiri. Air matanya menetes, bercampur darah di wajahnya yang letih. Beberapa hari kemudian, terminal kembali ramai. Preman-preman yang dulu membangkang kini bubar, takut mendengar nama Rendra. Tapi bagi Rendra, semua terasa hampa. Ia duduk di bangku kayu dekat tempat tambal bannya, menatap langit mendung yang seolah tak pernah cerah. Di tangannya, sebuah cincin karat milik Malik ia genggam erat, satu-satunya peninggalan yang tersisa dari sosok yang dulu ia anggap ayah. "Aku cuma pengen damai, guru," bisiknya. Tapi kedamaian justru terasa semakin jauh. Sore itu, dua mobil polisi berhenti di terminal. Warga yang mengenalnya saling pandang, sementara dua petugas turun dan berjalan ke arah Rendra. "Kau Rendra Saputra?" tanya salah satu dengan nada serius. Rendra hanya menatap tanpa menjawab. Ia tahu waktunya datang. "Kami ingin kau ikut ke kantor, terkait peristiwa malam itu." Tanpa melawan, Rendra berdiri. Ia hanya berkata pelan, "Aku tahu. Aku nggak mau lari." Suasana terminal mendadak hening, hanya suara rantai borgol yang terdengar ketika menempel di pergelangan tangannya. Warga menunduk, beberapa menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu orang yang mereka anggap pelindung kini harus membayar harga dari kebenaran yang pahit. Di ruang interogasi, Rendra duduk dengan tatapan kosong. Petugas yang memeriksanya terlihat ragu, seolah tak percaya pria di depannya adalah sosok yang mereka cari. "Kami tahu kau hanya membela diri," kata salah satu polisi. "Tapi hukum tetap harus berjalan." Rendra mengangguk pelan. "Aku nggak menyesal," ujarnya. "Aku cuma nyesel kenapa semuanya harus berakhir kayak gini. Aku cuma mau jaga tempat ini, bukan jadi pembunuh." Suaranya bergetar, tapi matanya teguh. Ia sadar, luka fisik bisa sembuh, tapi luka di hatinya, luka karena mengorbankan sesuatu yang dulu ia cintai, akan terus hidup dalam setiap helaan napasnya. Beberapa minggu berlalu, kasusnya dinyatakan sebagai pembelaan diri. Rendra dibebaskan,
Tapi ia bukan lagi orang yang sama. Ia kembali ke terminal, namun bukan sebagai pahlawan. Ia hanya ingin bekerja, diam, dan menebus dosa dengan cara sederhana, menolong setiap orang yang kesusahan. Ia memperbaiki ban tukang sayur gratis, membantu sopir muda belajar mengemudi, bahkan memberi makan anak jalanan. Terminal Ciberem berubah menjadi tempat yang damai, namun di setiap sudutnya, bayangan malam berdarah itu masih membekas. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di bawah lampu redup terminal, seorang anak kecil menghampirinya. "Om Rendra, katanya dulu Om pernah ngelindungin orang banyak dari preman ya." Rendra tersenyum tipis, menatap langit malam. "Enggak, nak," katanya lembut. "Om cuma berusaha nggak lari dari ketakutan." Anak itu mengangguk polos dan berlari pergi. Rendra menatap ke kejauhan, matanya berkaca. Di sana, seolah ia melihat bayangan Malik berdiri, tersenyum samar sebelum menghilang. Rendra menarik napas panjang. Hujan mulai turun lagi, lembut, seperti penebusan. Ia menatap cincin tua di tangannya dan berbisik lirih, "Guru, aku udah ngerti sekarang. Yang kuat bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rendra tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa berdamai dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Pagi itu matahari menembus celah atap seng terminal, mengusir sisa-sisa kelam yang pernah menyelimuti tempat itu. Suara klakson bas, teriakan kenek, dan tawa para pedagang kecil kini kembali mengisi udara. Terminal Ciberem seolah hidup kembali setelah sekian lama menjadi sarang ketakutan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Rendra duduk di bangku kayu tuanya, mengenakan kaos lusuh dan topi usang. Ia tak lagi dikenal sebagai pria menakutkan, tapi sebagai sosok sederhana yang selalu siap membantu siapapun. Senyumnya mungkin jarang muncul, tapi setiap orang tahu, di balik tatapan tenangnya, tersimpan keberanian yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Anak-anak kecil yang dulu takut kini berlarian di sekelilingnya, memanggil, "Om Rendra. Om, ayo bantu dorong gerobak." Ia berdiri perlahan, meski tubuhnya masih menyimpan bekas luka lama. Dengan tawa kecil, ia membantu mendorong gerobak sayur milik Bu Narti yang rodanya macet. Pemandangan itu menjadi hal biasa sekarang. Rendra, mantan pendekar jalanan, yang kini menjadi pelindung tanpa senjata. Tak ada lagi darah, tak ada teriakan, hanya kedamaian yang ia rawat dengan kerja keras dan kesabaran. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, hatinya masih menyimpan gelisah. Kadang, saat malam tiba dan semua sudah tertidur, ia termenung memandangi cincin karat peninggalan Malik. Dalam diam, ia masih mendengar suara gurunya berbisik, "Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang mampu menahan amarah." Kata-kata itu terus terngiang, menuntunnya melewati hari-hari yang sunyi. Meski luka batin belum hilang sepenuhnya, Rendra tahu satu hal, hidupnya kini punya tujuan baru, menebus dosa dengan kebaikan. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan terminal semakin terasa. Warga mulai bergotong royong memperbaiki area yang dulu rusak karena ulah preman. Mereka membangun pos keamanan, menanam bunga di sekitar parkiran, bahkan mendirikan warung baca untuk anak-anak. Semua itu dimulai dari satu hal kecil, ketulusan Rendra yang menginspirasi. Ia tak pernah memerintah siapapun, tapi perbuatannya berbicara lebih lantang dari kata-kata. Terminal Ciberem kini bukan lagi tempat persinggahan yang suram, melainkan simbol harapan bagi banyak orang kecil. Suatu sore, datang seorang pria muda mengenakan seragam sopir baru. Ia menghampiri Rendra dengan gugup. "Om, aku dulu pernah jadi anak preman," ucapnya pelan. "Tapi waktu dengar cerita Om, aku berhenti. Sekarang aku kerja jujur." "Makasih, Om." Rendra menatapnya lama, lalu menepuk bahunya lembut. "Yang penting kau berubah, nak. Masa lalu nggak akan hilang, tapi kita bisa belajar jalanin masa depan tanpa nyesel." Pria muda itu menunduk haru, dan di mata Rendra terlihat secercah damai yang tulus. Ia tahu, inilah hasil nyata dari perjuangan yang dulu ia tempuh dengan darah dan air mata. Namun di balik kedamaian itu, bayangan masa lalu masih mengintai. Suatu malam, saat Rendra sedang menutup kios tambal bannya, sebuah amplop hitam tanpa nama terselip di bawah pintu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. "Kau pikir semua sudah selesai, Rendra? Dunia lama belum lupa siapa kau sebenarnya." Tangannya bergetar, dada Rendra sesak, bukan karena takut,
tapi karena tahu, masa lalu memang tak bisa sepenuhnya dikubur. Rendra menatap jauh ke arah jalanan yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara samar dari masa silam. Ia menggenggam cincin Malik erat-erat, lalu tersenyum getir. Kalau mereka datang lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, aku nggak akan lari. Tapi kali ini, bukan buat melawan, buat menuntaskan semuanya. Dan malam itu, di bawah lampu temaram terminal, Rendra berdiri sendiri, menatap ke langit yang berawan. Terminal Ciberem memang telah hidup kembali, tapi kedamaian sejati belum benar-benar tiba. Di hatinya, ia tahu, satu bab terakhir masih menunggu untuk ditutup dengan darah, air mata, dan mungkin pengampunan. Malam itu langit di atas terminal Ciberem tampak pekat, seolah menyimpan firasat buruk. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang belum sempat reda. Rendra duduk di bangku tuanya, menggenggam amplop hitam yang datang beberapa hari lalu. Matanya menatap lurus ke jalanan yang sepi, ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia sudah siap, di tangannya bukan lagi senjata, melainkan segelas kopi hitam dan sebungkus rokok yang tak tersentuh. Kalau memang mereka datang, gumamnya pelan, aku nggak akan mundur. Tapi kali ini, aku nggak mau ada darah lagi. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Dua mobil hitam berhenti di depan terminal. Dari dalamnya keluar 4 pria berperawakan besar, berpakaian rapi, namun tatapan mereka dingin dan penuh dendam. Di antara mereka, seorang pria berjas putih melangkah ke depan, wajahnya asing, tapi caranya memandang membuat Rendra tahu, ia adalah bagian dari masa lalunya. Rendra Saputra, ucap pria itu dengan logat Malaysia yang kental, nama yang pernah buat Johor bergetar. Kami datang bukan cuma untuk dendam, tapi untuk menuntut balas atas kematian Tuan Malik. Rendra menatapnya tanpa gentar, meski dalam hatinya berkecamuk. Kau salah paham, katanya tenang. Aku nggak bunuh Malik karena aku mau. Dia sendiri yang datang untuk menebus dosa masa lalu kami. Aku cuma melanjutkan apa yang dia mulai, berhenti hidup dengan darah. Pria itu tertawa dingin. Berhenti. Dunia macam kita nggak bisa berhenti. Sekali jadi harimau hitam, sampai mati tetap harimau. Ia lalu mengeluarkan sebilah pisau panjang, dan anak buahnya mulai mengepung Rendra. Tapi Rendra tetap duduk, tak bergeming. Ketika mereka hendak menyerang, Rendra berdiri perlahan. Kau tahu kenapa Malik dulu lebih dihormati dari siapapun? Tanyanya lirih, karena dia tahu kapan harus berhenti. Dan kalian, suaranya meninggi, masih jadi budak dari bayangan masa lalu. Dalam sekejap, serangan pertama datang. Rendra menghindar, menangkis, dan menjatuhkan satu demi satu dengan gerakan cepat. Tubuhnya masih hafal semua teknik lama, tapi kali ini ia tak membunuh. Ia hanya melumpuhkan, memastikan tak ada lagi darah yang tumpah. Saat hanya tersisa pria berjas putih, Rendra menghampirinya. Pria itu gemetar, memegang dadanya yang sesak karena pukulan Rendra sebelumnya. Kenapa, kau nggak bunuh aku? Suaranya serak. Rendra menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan, karena kalau aku bunuh kau, aku nggak lebih baik dari orang yang dulu aku lawan. Aku mau buktiin, Malik nggak mati sia-sia. Pria itu menunduk, terisak, lalu perlahan berlutut. Kau benar, katanya dengan air mata yang jatuh. Kami, cuma nggak tahu cara berhenti. Rendra menepuk pundaknya, lalu berkata, kalau kau mau berhenti, mulai dari sini. Terminal ini tempat orang mulai hidup lagi, bukan tempat orang mati sia-sia. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus awan kelabu, menerangi terminal yang kini tenang kembali. 4 pria itu pergi tanpa banyak kata, meninggalkan Rendra yang berdiri sendirian di bawah langit jingga. Warga mulai berdatangan, dan seperti biasa, anak-anak kecil berlari menyambutnya. Tapi kali ini, ada senyum damai di wajah Rendra, senyum yang tak lagi menyimpan dendam, hanya ketenangan seorang pria yang akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sore harinya, Rendra menulis sebuah surat dan menitipkannya pada Pak Surya. Isinya singkat, kalau aku sudah nggak ada, terus jaga tempat ini. Jangan biarkan terminal ini kembali kotor oleh keserakahan. Katakan pada semua orang, aku bukan pahlawan, aku cuma orang yang terlambat sadar kalau hidup lebih berharga dari kekuasaan. Malamnya, ia pergi berjalan kaki ke arah bukit di belakang terminal, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah malam itu. Namun nama Rendra Saputra tak pernah benar-benar hilang.
Terminal Ciberem kini dikenal sebagai terminal paling aman di Jawa Barat, tempat semua orang hidup damai tanpa takut preman. Di dinding terminal, terpajang potret dirinya dengan tulisan sederhana, kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi untuk melindungi mereka. Dan setiap kali hujan turun, warga percaya, itu adalah cara Rendra menyapa mereka dari tempat yang tenang. Pesan moral, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang bertarung, tetapi dari seberapa dalam ia mampu menahan amarah dan memaafkan masa lalunya. Kadang, pertarungan terbesar bukan melawan orang lain, melainkan melawan diri sendiri.